Jadi siapa yang di samping kita tadi? Pasangan kita. Dia tetap bisa salah. Maka itu kalau kita sadar sering salah dan di samping kita bisa salah, kita harus apa? Harus menerima kekurangannya itu. Jelas ya? Oke. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu apa? Ayo baca. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Nah, saya protes. Saya bilang, Papa, mana ada orang marah tidak berbuat dosa? Marah saja sudah dosa. Tapi jawabannya ini, ada marah tidak berbuat dosa. Yaitu, kalau kapan amarah kita padam? Sebelum matahari terbenam. Wah, ini luar biasa. Nah, kalau saudara yang ngerti bahasa Yunani akan tahu, ternyata ayat ini tensesnya present continuous tense. Artinya sebuah peristiwa yang terjadi terus menerus, tidak stop. Wah, saya bersyukur. Gara-gara ayat ini saya bertemu 2 master psikologi. Satu lulusan Sugio Pranoto di Semarang, satu lulusan Pajajaran dari Bandung. Master psikologi dua-dua. Kami bertiga disusun tentang ayat ini. Bagaimana Tuhan izinkan, kalau saudara pakai bahasa Inggris, kata bagus, be angry. Jadi disuruh marah. Marahlah kamu. Wah, lebih aneh lagi. Marah kok disuruh. Ternyata begini. Karena pernikahan itu selalu tidak cocok. Berarti ada gesekan, ada salah paham. Betul? Nah, Tuhan izinkan suami istri boleh marah. Tapi hanya dari pagi sampai sore. Begitu matahari terbenam, harus berdamai. Sorry ya, aku minta maaf ya hari ini. Sore pokoknya matahari terbenam, berdamai. Oh, minta maaf betul. Bergurau lagi, wah ribut, seneng, wah tertawa. Tidur, pagi-pagi bangun. Lanjut, mau apa kamu sekarang? Kenapa kemarin begitu? Itu arti ayat ini. Seharian ributlah. Nah, Tuhan baik bukan? Bagaimana bisa ribut? Kalau satu di ladang, satu di dapur. Mana ributnya? Betul tidak? Kan gak ketemu bukan? Nanti satu ke Longbawan, satu nanti ke... Dari sini dekat mana kampung apa dari sini? Sini kampung paling dekat apa? Paupan. Mana ribut? Nah, begitu sore ketemu, berdamai lagi. Dari sore matahari terbenam, makan sore, mau tidur, wah bergurau terus. Tidur yang nyenyak. Itu dengar ayam buru gitu. Mau apa kamu? Oh, nah, 2 master psikologi itu berkata begini. Wah, berarti firman ini luar biasa. Marah yang tidak dilampiaskan itu jadi penyakit. Jadi boleh marah, tapi sore berdamai. Jadi yang belum menikah tidak boleh marah. Kalau mau marah, menikah dulu. Itu artinya ayat ini. Luar biasa Tuhan kita bukan? Jadi betul-betul psikolog aja mengakui boleh marah, silakan, tidak apa-apa. Karena itu yang Tuhan rindukan dalam keluarga kita. Bapak-bapak gembala, saya punya pengalaman jadi gembala. Hampir 14 tahun, 13 tahun 6 bulan saya jadi gembala. Waktu itu belum ada handphone, ya. Saya itu ternyata banyak ditipu oleh jemaat. Misalnya saya lagi khotbah, kan mimbarnya di atas. Saya lihat keluarga jemaat. Wih, kalau duduk berdoa di gereja itu mesra, kelihatan harmonis sekali. Apalagi ada 1-2 keluarga sengaja bawa Alkitabnya cuma 1 waktu di gereja. Terus waktu dengar khotbah, itu yang istri coba sendepel di pundak suami, terus tangannya dilibatkan begini loh, baca Alkitabnya 1. Wih, mesra sekali. Ternyata saya dibohongin. Di rumah mereka ribut, tapi di gereja pura-pura mesra. Nah, maka itu saya bisa menemukan kalimat tadi, kita ini bisa munafik kalau di gereja.
Nah, saya pikir bagaimana caranya saya bisa kenal hidup jemaat masing-masing. Kan nggak mungkin gembala nginep gantian di rumah jemaat tiap hari. Kan nggak lucu ya Pak ya. Tapi gimana caranya? Nah, tolong Bapak-Bapak gembala pakai teori ini. Roh Kudus beri saya hikmat. Daniel, panggil anak-anak jemaat jadi mata-matamu. Oh, betul juga kalau begitu. Saya datangi anak-anak jemaat. Saya bilang, mulai hari ini kamu mata-matanya Om ya. Catat 3 hal. 1. Dalam sebulan, ibu bapakmu bertengkar berapa kali? Catat, laporkan Om. Saya tanya dulu, anak-anak jujur atau bohong? Ayo, anak-anak jujur atau bohong? Kenapa anak-anak jujur? Untuk mencatat pertengkaran orang tuanya. Jawabannya begini. Karena anak-anak mendambakan kedamaian di rumah. Mereka itu capek kalau ibu bapaknya bertengkar. Betul anak-anak? Dengar itu. Awas pura-pura tuli di sini orang tua ini. Awas. Nah, terus saya suruh catat lagi. Catat apa penyebab pertengkaran papa mamamu. Waktu saya baca tulisan itu, seringkali pertengkaran kita itu hal-hal kecil. Betul nggak suami istri? Betul, gara-gara sandal, gara-gara lampu, gara-gara pintu, gara-gara ayam, gara-gara kerbau. Aduh, saya enggak. Hal-hal kecil kita bertengkar. Oke? Yang kedua. Apa itu? Kenapa ibu? Dengar. Yang kedua saya tulis. Catat. Berapa kali kalian lihat dalam sebulan papa mama makan bersama? Tuhan Yesus selalu mengajarkan makan bersama. Nah, saya tanya begini. Bisa tidak kita makan dengan orang yang menjengkelkan? Bisa tidak? Ayo, bisa nggak kita makan dengan orang yang menjengkelkan? Bisa, kita makan orang itu nanti. Begitu. Nah, jadi kalau suami istri saling menjengkelkan, pasti tidak pernah bisa makan bersama. Maka itu saya minta anak-anak jemaat untuk mencatat. Setelah ada laporan, sering Om, kami lihat papa mama makan bersama. Saya nggak boleh puas para gembala. Tanya yang berikut. Waktu kalian lihat ibu bapakmu makan berdua, ada suara apa? No, betul tidak? Kalau suami istri ini harmonis, waktu makan berdua, mereka sunyi senyap malam kudus atau ribut? Cerita ini bergurau yang mana? Cepat. Kalau harmonis, bagaimana? Ada suara, tertawa, apa begitu. Nah, anak-anak jawab. Ada Om suara. Suara apa saya tanya? Sendok ketemu piring Om. Cuma tangting-tangting. Harmonis tidak kalau begitu? Tidak. Maka itu kalau kita makan berdua tapi sepi, berarti 2 orang lagi nggak beres gitu. Papa mama, kalau perlu ya waktu makan bersama bergurau, ada tertawa. Nanti anak-anak senang sekali. Pokoknya anak-anak itu akan belajar rajin, makannya enak, tidurnya nyenyak. Kalau ibu bapaknya rukun, harmonis, damai. Betul anak-anak? Nah, dengar itu ya. Maka itu hanya ibu awas ini. Suka bertengkar. Kalau perlu sesekali, gak usah tiap hari gak lucu. Suap-suapan begitu. Wah, supaya anak-anak senengnya luar biasa. Nah, suatu hari ada anak yang datang kepada saya nangis. Om, ketahuan Om, bapak marah saya. Wow, saya datangi bapaknya. Kenapa kamu marahi anakmu? Saya yang suruh dia jadi mata-mata. Ternyata kamu pura-pura di gereja. Ngerti ya? Jadi gembala-gembala boleh pakai teori itu. Awas. Orang tua munafik, awas. Jadi kalau kita itu suka mengampuni, surga turun ke bumi. Amin. Jadi boleh marah kapan? Pagi sampai matahari terbenam. Setelah itu berdamai. Besok lanjut. Wah, itu menyenangkan sekali.
percayalah firman ini akan luar biasa terjadi di hidup kita. Amin. Ayat 27, ini yang terakhir. 27. Jadi boleh marah tapi tanpa dosa. Yaitu kalau padam amarah kita setelah matahari terbenam. Ayat 27. Bagus sekali ayat ini. Mana? Jadi ibu bapak, mari kita periksa pernikahan kita. Ampuni, saling mengampuni, saling mengampuni. Dan ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Apa kata lain memberi kesempatan pada iblis? Artinya apa? Cepat. Peluang. Oke, kurang jelas. Peluang betul, tapi bentuk konkretnya. Janganlah beri kesempatan pada iblis, peluang. Oh ya, saya lupa. Ini kan masih urutan. Ini bicara keluarga. Artinya begini. Kalau suami istri tidak berdamai setelah matahari terbenam, berarti malam itu saudara bersama istri bersama suami memberi peluang iblis nginap di rumah kita. Ini ayat bersambung. Saya tanya, apa yang terjadi kalau kita mengizinkan iblis nginap di rumah kita? Ayo, apa? Goblok kok orang. Loh, masa saudara menginapkan maling di rumah, ada perampok? Silakan nginap. Kan goblok. Loh betul tidak? Hei, jawab ya atau tidak? Nah, ini masalahnya. Pokoknya kalau suami istri sudah matahari terbenam, tetap dendam, tetap tidak mengampuni. Malam itu siapa yang nginap? Siapa yang nginap? Cepat yang kuat suaranya. Iblis. Nah, dengar ya. Nggak ada bukunya, tapi percaya. Siapa tahu? Nyamuk kalau berkembang biak dari telur sampai jadi jentik-jentik itu berapa hari? Tahu ya? Nah, setan itu kalau berkembang biak lebih cepat dari nyamuk. Artinya begini. Kalau ada suami istri, ini sudah malam loh. Sudah lewat berapa jam matahari terbenam. Dan belum berdamai, berarti iblis kita undang nginap. Sama tadi itu loh. Ada perampok, silakan masuk. Tidur aja gak apa-apa di sini. Bodoh betul. Nah, iblis yang kita beri kesempatan nginap semalam, besok pagi sudah bercucuk, gak cuma beranak dia. Itu setan kalau beranak cucu cepat. Bayangkan kalau ada suami istri di Krayan, sudah 21 malam tidak berdamai. Jadi sudah 21 kali matahari terbenam tidak berdamai. Setan sudah berapa juta itu di rumah. Ngerti gak maksud ini? Betul? Itu yang terjadi. Anak-anak kita dimakan oleh setan-setan itu. Dirusak hidupnya. Karena kita yang mengundang mereka masuk. Kapan kita memberi kesempatan kepada iblis? Saya jawab, kapan? Waktu kita tidak mengampuni. Siapa yang harus kita ampuni? Pasangan kita. Ingat, salah kita itu besar. Maka Tuhan ingin kita pun jadi orang-orang yang hebat. Oke? Nah, harus ngampuni. Harus ngampuni. Supaya kemuliaan Tuhan nyata. Mau berubah mulai hari ini? Ingat, cuma ada satu di antara dua. Menurut Matius 18 ayat 19 dan 20. Ya, catat ayatnya. Atau boleh ditayangkan. Ya, lihat Matius 18 ayat 19. Nanti sambil itu saya mau bacakan. Berapa minggu yang lalu, salah seorang anak saya, dia dosen matematika, saya beri kerjaan. Siapa masih ingat? Menurut Injil Matius 18 kita mengampuni itu berapa kali? Ayo, berapa kali? Ayo cepatlah jawab. Berapa kali? 70 kali 7 kali. Matius 18 ayat 19 dan 20. Berapa? 70 kali 7 kali. Ini angkanya. Anak saya ngitung. 70 kali 7 kali
Itu artinya 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70. 7 kali. Jumlahnya 8 triliun 235 miliar kali. Nah, terus saya suruh, gini, tolong hitungkan Papa. Kalau ada manusia hidup sampai umur 70 tahun, hitung. Dalam 1 tahun dia ngampuni berapa kali, 1 bulan berapa kali, 1 hari berapa kali, 1 jam berapa kali, 1 menit berapa kali, 1 detik berapa kali. Saya suruh dia ngitung. Berarti dia hitung dari orang itu lahir. Hari pertama lahir, sampai umur 70 dia mati. Begini, maka dalam 1 tahun orang itu mengampuni 117 miliar 690 juta kali setahun. 1 bulan mengampuni 9 miliar 804 juta 83.333 kali. Dalam 1 hari, catat ini, mengampuni 322 juta 326.027 kali. Itu 1 hari. 1 jam 13 juta 430.251 kali. 1 menit 223.838 kali ngampuni 1 menit. 1 detik 37.731 kali per detik. Sanggup? Loh, saya tanya, sanggup? Nggak sanggup. Inilah hukum yang luar biasa. Maka itu suami istri, kalau kita mau mengampuni hidup ini luar biasa. Jadi anak-anak muda, kalau sudah 16 kali kamu pacaran nggak putus terus, balik yang nomor 11. Oke? Jangan balik yang ke 1, pasti sudah kawin dia. Kelamaan. Udah, ini 418. Dan lagi aku berkata kepadamu. Apa itu? Jadi, di mana tuh apa itu? Keputus. Apa? Dan lagi aku berkata kepadamu, saya nggak kebaca. Kelipat itu layarnya. Apa? Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Siapa 2 orang itu? Suami istri, karena ada kata sepakat. Kata sepakat itu diucapkan waktu kita menikah. Setia sampai mati hanya untuk 1 orang. Itu kata sepakat. Maka hanya doanya suami istri, minta apapun juga yang Bapa di surga akan kabulkan. Berarti rumah tangga yang harmonis, suami istri yang sepakat, doanya pasti berkuasa dan ajaib. Katakan amin. Karena Tuhan akan jawab. 20. Ini terjemahnya agak salah. Saya terjemahkan begini. Sebab di mana ada 2 orang dan orang-orang ketiga, itu terjemahan yang betul. Nah, 2 orang di ayat 20 adalah 2 orang di ayat 19. Jadi siapa 2 orang di ayat 20 ini? Ayo jawab, siapa 2 orang ini? Suami istri. Kalau ada suami istri, sebab di mana ada suami istri dan ada orang-orang ketiga. Siapa orang-orang ketiga itu? Anak-anak. Berkumpul dalam namaku. Siapa berkumpul ini? Keluarga. Suami istri yang harmonis sepakat bersama anak-anak berkumpul dalam namaku. Baca 1, 2, 3. Di situ, ayo baca yang kuat, ulangi 1, 2, 3. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Akunya siapa? Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kalau setiap keluarga harmonis, bahagia, bersatu, rukun, damai, ada Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga itu, kira-kira setan goblok dan setan nekat berani masuk enggak?
kabur. Terima kasih Pak Ketua. Yang goblok dan yang nekat aja kabur. Apalagi yang pinter nggak berani masuk. Kan yang goblok aja bisa mikir, apalagi yang pinter, begitu maksudnya. Ngerti? Berarti hanya ada satu pilihan dari dua. Setan atau Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Kita sudah ketemu dua ayat ini. Bagaimana caranya mengundang setan nginep di rumah kita tadi? Lu kan ada teorinya, sudah dikasih tahu kok. Apa teorinya mengundang setan nginep? Cepat. Tidak berdamai suami istri. Setan nginep. Ingat, setan cepat nggak kalau beranak cucu? Semalam hari ini nginep, besok sudah punya cicit kok cucu. Oh, cepat memang setan itu. Nah, sekarang ada resep lagi, ada teori lagi. Bagaimana supaya Tuhan Yesus bisa nginep di rumah kita? Ayo, bagaimana? Hidup damai, sepakat. Pilihan di tangan kita. Mau yang mana? Kalau rumah kita banyak setannya hari ini, itu gara-gara kita berdua. Betul? Yang tidak mau berdamai. Jadikan kembali kerajaan surga dunia. Yaitu setiap keluarga menciptakan surga. Anak-anak, ampuni orang tuamu. Dan kita orang tua hidup dalam damai. Mari kita menghampiri Tuhan.